Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Rambang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Rambang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita kesehatan hari ini untuk melaksanakan pembahasan modul 1.4 yaitu budaya positif calon guru penggerak di SMP Negeri 4 Rambang. Salam dan serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Baiklah, jalan kita pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan, 4. Tanya jawab, dan 5. Penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melafalkan basmalah. Yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Rambang, yaitu yang akan sebelum sambutan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Ilil. Kepada Ibu Ilil kami persilahkan. Mohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Cara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Rambang yang akan diwakili Ibu Sela Wahidah. Pada Ibu Sela dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri Pak Rambang, staf TU dan juga operator sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti penugasan dari calon guru penggerak SMP Negeri Parambang yaitu Bapak Yupriansa. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Saya di sini berdiri dengan tujuan yaitu sebagai wakil dari kepala sekolah karena Ibu juga tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama untuk calon guru penggerak dari SMP Negeri Pak Rambang yaitu Bapak Yupri. Kami berharap dari seluruh Dewan Guru, kemudian siswa serta warga sekolah lainnya, semoga Bapak bisa mengikuti seluruh rangkaian pendidikan guru penggerak ini dengan lancar, diberikan kemudahan dan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain itu juga untuk guru-guru yang lain, semoga Bapak Yupri ini bisa menjadi contoh dan bisa diikuti oleh calon-calon guru penggerak yang lainnya yang berasal dari SMP Negeri Pak Rambang. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti ketika penyampaian materi dari Pak Yupri, semoga rekan-rekan guru bisa mengikutinya dengan baik. Dan apabila ada materi yang kurang paham, boleh ditanyakan dengan Pak Yupri. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Kemudian yang keempat penyampaian pengibasan materi oleh CGP SMP Negeri 4 Rambang yaitu Bapak Yupriansa. Pada Bapak Yupriansa waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan rapat ini guna pembahasan modul 1.4 materi calon guru penggerak apa yang kami ikuti beberapa bulan yang lalu. Dan tentunya yang kedua kita bersama-sama berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan Nabi agama Islam yang dari kiamat nanti akan bersama-sama pulang masuk surganya atas berkat sapaan dari Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati beserta seluruh perangkat sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf pegawai yang sempat mengikuti kegiatan ini yang kami hormati. Perkenankanlah kami pada pagi hari ini sesuai dengan
runtunan tugas di modul harus ada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu pembahasan modul terakhir di modul 1 yaitu 1.4, yaitu budaya positif sekolah. Namun sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita kami bertanya dulu, Bapak Ibu kabarnya sehat kan? Siap mengikuti acara ini? Alhamdulillah, semangat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kami di CGP ini akan menambah suasana menyenangkan di sekolah kita. Walaupun sedikit-sedikit ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Kita mulai lanjut Bapak Ibu ke materi. Salam bahagia, mudah-mudahan kita selalu bahagia setiap hari dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik. Elaborasi pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif yang dikembangkan oleh Bapak Andri Nur Cahyadi SPD MSI dan timnya yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ini memperkenalkan diri, nama kami Yusriansa, calon guru penggerak. Nomor kami kelas yang kami ikuti itu kelas A804 Sumsel. Fasilitatornya Bapak Yusri IPD dan TP-nya pengajar prakteknya adalah Bapak Ariansa SPD. Agenda kita pada pagi hari ini adalah pembukaan, kemudian kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Ini kegiatan kita pada ini. Kita pembukaan sudah selesai, kita masuk ke kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan yang akan kita tuju pada pagi hari ini, yang pertama diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut: guru penggerak dan juga kita semua ya, kita sebagai guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan ajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Itu yang kita inginkan di sekolah, itu aman dan nyaman. Kemudian guru penggerak atau guru di seluruh sekolah ini mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Kemudian capaian umumnya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan nanti kita hubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi refleksi tentang praktek disiplin di sekolah berdasarkan filosofi pelajar Pancasila dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid-murid kita di sekolah. Capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif, kemudian nanti menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem yang aman dan berpihak kepada anak. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata untuk mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah, senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Terus, nah ini Bapak Ibu, pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita memberi hukuman kepada anak itu akan menjadi siswa yang disiplin atau tidak? Itu mungkin akan kita jadi bahasan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada jawaban, mendisiplinkan atau tidak mendisiplinkan. Jadi kita bahas bersama Bapak Ibu. Sudah disimpan jawabannya Bapak Ibu ya. Hukuman itu bisa nggak mendisiplinkan siswa? Atau siswa itu akan menjadi tambah nakal dengan diberikan hukuman, atau siswa itu akan tertekan jiwanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi hukuman yang baik itu seperti hukuman yang positif, membaca buku atau disuruh membersihkan halaman, kan ada nilai positifnya. Demikian itu bisa meningkatkan disiplin atau tidak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan memberi penghargaan berupa barang, berupa buku, alat tulis,
bisa nggak meningkatkan motivasi belajar anak? Tingkatnya seperti itu. Nah itulah yang kita bahas Bapak Ibu. Ini 3 pertanyaan ini sudah ada jawaban Bapak Ibu. Bisa menjawab ya. Kita simpan jawabannya, kemudian nanti kita bahas di halaman selanjutnya. Nah inilah ada 6 bahasan, ada banyak sekali bahasan. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Itu yang akan kita bahas. Kemudian bab kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol kita. Dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Kita mulai dari bab 1 dulu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini bahasan kita yang pertama dulu. Kita lanjutkan. Ini ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan nanti. Kami bacakan bagaimana instruksinya. Kegiatan kepalan tangan. Kepalan tangan ada A dan ada B. Anda dan teman Anda. Berarti A kita, B teman kita Bapak Ibu ya. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda si B akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut ya, memberikan benda tersebut. Bisa teman Anda memberi bujukan, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengepalkan tangan, coba Bapak Ibu kita praktekkan. Di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga, milik kita. Sesuatu yang sangat berharga, kita kepal, kita pegang. Dan teman kita berusaha keras untuk membuka tangan kita tadi. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Dengan merayu, dengan memaksa, dengan menghardik, menyuap, dikasih uang, pokoknya dibuka. Apa yang akan terjadi dengan diri kita Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Pak Dekran apa yang akan Bapak lakukan kalau misalnya Bapak memegang sesuatu yang sangat berharga, orang lain untuk membukanya? Kalau yang dilakukan teman itu konsepnya mengarah ke kekerasan, pasti tidak saya berikan. Ya, kalau mungkin dengan rayuan yang bagus, mungkin bisa saya berikan. Jadi kalau dengan cara yang baik mungkin akan dibuka. Ya. Tapi kalau dengan cara yang tidak bagus, dengan kekerasan, dengan ancaman tidak akan dibuka. Luar biasa Pak Dekran ini ya. Itu benar. Kalau jadi bagaimana ini? Pendapat Ibu? Kalau misalnya ada sesuatu yang sangat berharga diminta oleh orang lain untuk membukanya, apa yang akan dilakukan? Ya, memang milik Ibu yang sangat berharga ya. Jadi apapun yang dilakukan orang dengan cara apapun, sekuat tenaga, sekemampuan tidak akan pernah dibuka karena ini milik saya. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, kita lanjutkan Bu. Setelah slide selanjutnya apa yang akan terjadi? Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol tadi kita mengilusikan kan? Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kan ilusi Bapak. Ilusi dalam pemikiran kita. Ternyata mungkin tidak seperti itu ya. Orang dewasa itu memiliki hak penuh untuk memaksakan kepada orang-orang yang kecil. Atau guru kepada muridnya, kehendaknya harus dipaksakan. Mungkin itu ilusi, mungkin bisa benar, mungkin juga bisa tidak benar kan seperti itu. Ilusi guru mengontrol murid, apakah bisa kita mengontrol murid sepenuhnya? Nah, seperti itu. Atau kita apa yang harus kita lakukan? Mengamuk, mengajar, mendidik. Kita lihat di halaman selanjutnya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pemegang kendali itu siapa sebenarnya? Stimulus respon dan
Kolom pertama, kolom kedua adalah teori pilihan, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di kolom pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Orang itu harus pola pikirnya sama persis dengan kita ubah. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain itu memandangnya tidak sama dengan kita. Misalnya pandangan terhadap sesuatu permasalahan, suatu benda, mungkin cara pandangnya dari sudut yang berbeda-beda. Tidak mesti harus sama dengan kita pribadi, pandangan kita pribadi. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap perlakuan buruk itu adalah kesalahan. Nah, di teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang berbuat salah itu pasti ada tujuan. Atau kesalahannya disengaja tidak disengaja ada tujuan yang ingin dicapainya. Nah, itu ada dua sudut pandang yang berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa nggak mengontrol diri kita pribadi? Atau kita sendiri yang mengontrol diri kita, mau apa kita terserah kita. Nah, ini mungkin yang di jawaban genggaman tangan tadi. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, menguasai atau memaksakan diri kepada orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu memiliki hak dan kodratnya masing-masing untuk mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan itu adalah rujukan yang gagal. Kita tidak bisa memaksakan orang lain. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tidak bisa. Karena ternyata konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin idenya lebih bagus daripada ide kita, kan, seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, ini adalah teori kontrol atau teori pemilihan kita dalam sudut pandang kita berpikir. Kita lanjutkan. Ingat waktunya singkat, nanti boleh kita saja jawab yang lebih jelas. Nah, disiplin positif, inilah bahasan tadi. Teori kontrol atau teori pilihan ini diprakarsai oleh Dr. William Glasser. Nah, ini yang membuat teori-teori tersebut. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jawabannya ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, makna disiplin itu apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Apa tujuannya? Menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku itu memiliki tujuan. Entah perilaku itu salah atau perilaku benar, ada tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian teorinya, teori motivasi ada dua, ada tiga ya. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Jadi orang berperilaku itu ada tiga. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Pasti siswa itu berperilaku untuk menghindari kesalahannya, itu berbuat apa, berbohong atau apa, untuk menghindari hukuman yang akan didapatkan karena dia berbuat salah. Tujuan, ada tujuan. Untuk mendapatkan imbalan. Mungkin dia berbuat baik-baik karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena ridho dan ikhlas yang berbuat. Dan juga tujuan seperti itu ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ada orang bertingkah laku itu untuk menghargai dirinya sendiri, berperilaku sopan, baik, karena dia menghargai diri sendiri, maka orang lain akan menghargai dirinya. Nah, itulah tujuan orang bertingkah, berperilaku. Nilai-nilai orang yang menghargai diri sendiri, nilai kebajikan itu nanti akan dituangkan di dalam keyakinan kelas, dalam kelas kita masing-masing. Bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Beda lagi, berarti ada di bahasan selanjutnya. Kemudian model berpikir menang kalah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini dengan
berpikir menang kalah. Nah, kita lanjutkan dulu Bu. Setelah ini adalah apakah makna disiplin? Nah, tadi bahasa kita disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato yang menjelaskan. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi pemahaman kita nih Bapak Ibu ya. Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh itu sama dengan disiplin. Jadi beda dengan arti belajar tadi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin paradigma kita terhadap kata disiplin tadi. Kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan. Nah ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ada. Nilai kebajikan. Ya kita lanjutkan Bapak Ibu nomor 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan perbuatan itu? Nanti akan diberi hadiah, nanti akan diberi penghargaan seperti itu. Ini juga motivasi dari eksternal. Kalau tidak ada imbalan, kita tidak akan mau berbuat baik tadi. Cuma mengharapkan imbalan saja. Artinya kita tidak ikhlas dalam berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini intrinsik dari internal diri kita pribadi untuk berperilaku disiplin tadi. Jadi kita ingin berbuat baik itu karena menghargai diri sendiri itu seperti itu. Jadi saya ingin melakukan ini karena keinginan pribadi, bukan mendapatkan imbalan atau takut karena hukuman. Seperti itu. Itu 3 motif. Nah merdeka kita lanjutkan selanjutnya. Menurut Ki Hajar Dewantara kata merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri, mau berbuat jahat dipikirkan dulu terlebih dahulu, memerintah diri pribadi seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu ternyata hampir sama dengan hukuman Bapak Ibu. Perilaku dari eksternal. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan atau hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi itulah Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Lanjut Bu. Dikit lagi Bu. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini apa yang terjadi? Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam tadi. Kita lanjutkan. Untuk program kebajikan, apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, secara pribadi. Kemudian semua murid secara bergantian, konsisten, dan fokus pada proses. Begitu, kita lanjutkan. Contoh pengakuan atau apresiasi. Pembuka, di kolom pertama membuka kata-kata pembuka, nilai kebajikannya dan situasi di kolom yang ketiga. Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu contohnya pengakuan apresiasi kebajikan yang bisa kita berikan kepada siswa. Tindakan guru. Nah ini ada kolom Bapak Ibu, silakan untuk dijawab.
Ini ada jawabannya, hukuman atau konsekuensi kalimat ini. Kalau Bapak Ibu buat jawaban singkat, nomor 1 itu hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 kebajikan, nomor 4 itu. Nanti mau kita jawab dari penjelasan tadi, apakah ada yang bisa kita pelajari? Silakan yang di belakang juga buat aja nomor 1 sampai berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nomor 1 jawabannya hukuman, nomor 2 jawabannya konsekuensi atau apa ya? Ada 2 itu, konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena siswa terlambat ke sekolah disuruh nulis 100 kali di buku catatannya. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak? Silakan dicatat. Sudah? Sudah? Ya, nomor 2. Hukuman atau konsekuensi? Berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ditulis dulu. Jawabannya nanti. Jawabannya di halaman slide selanjutnya. Ada jawabannya nanti. Kita cek. Bapak Ibu benar berapa? Ya. Nomor 2 tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 putaran karena terlambat datang ke sekolah. Nah, hukuman apa? Konsekuensi. Sekarang yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Disuruh push up 15 kali. Nomor 3, hukuman apa? Konsekuensi. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Mengganti kertas teman yang dicoret-coretnya, hukuman atau konsekuensi. Nomor 4. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Disuruh bersih meja karena tersenggol. Hukuman atau konsekuensi? Ya? Nomor selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatunya diambil, tidak boleh dipakai dari berangkat mulai sekolah sampai pulang. Hukuman atau konsekuensi. Terakhir, lari mengelilingi lapangan bola basket. Lapangan basket 2 kali putaran karena terlambat 10 menit dalam pelajaran Pak Barok. Dalam pelajaran PJOK, siswa ini terlambat Pak Barok. Nah, ayo anak-anak baris kita. Nah, siswa tadi terlambat 10 menit, maka Bapak beri perintah untuk mengelilingi basket 2 kali putaran. Nah, menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi, Pak? Tulis aja dulu, Pak. Sudah ya Bapak Ibu, sudah dikunci jawabannya, jangan sentuhan, kita lanjut Bu. Apa jawabannya Bu? Nah, nomor 1 hukuman ternyata Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena datang terlambat ke sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena ini fisik ya Bu. Tidak menggunakan masker karena tidak menggunakan, hukuman juga. Nah, baru mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Masa kertasnya tidak boleh dicoret, kertas teman coret-coret? Bukan, konsekuensi ya. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol atau memecahkan gudu ya. Memecahkan botol, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi karena dia sendiri yang mau bersihkan sendiri ya, seperti itu. Kalau hukuman biasanya sudah tertera kan, berarti jadi contoh bukan ya? Mungkin bisa ngajar ya. Ya, kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena salah yang memakai sepatu putih. Hukuman karena ada peraturannya dilarang memakai sepatu hitam selain hitam karena sudah ada aturan sekolah. Nah, nomor terakhir Pak Barok, konsekuensi. Ya, kenapa Bu ya? Karena pelajaran olahraga setiap baris itu harus mengelilingi lapangan dulu 2 kali pemanasan. Si siswa tadi malah sudah selesai garis, dia baru datang. Teman-temannya kan sudah, berarti dia mengelilingi 2 kali sendirian. Berarti konsekuensi. Seperti itu. Ya, nah itulah hukuman dan perbedaan dengan konsekuensi. Bapak Ibu sudah mempraktekkan, jadi bisa membedakan mana hukuman yang sudah tertera di sekolah, mana konsekuensi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi ini perbedaannya.
Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu itu harus sakit karena hukuman tadi. Baik fisiknya juga mentalnya. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi seperti itu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, tersakiti hatinya karena dihukum guru tadi, dimaki-maki mungkin itu. Kemudian kalau konsekuensi tidak, anak menghargai disiplin. Memang konsekuensi saya memecahkan harus mengganti kan seperti itu. Harus diganti bu. Anak paksaan, kalau hukuman itu pemaksaan. Kalau stimulus atau tanggapan kalau konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk memenuhi peraturan, mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau dihukum. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Konsekuensi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Masuk ke pelajaran ketiga. Restitusi masih yang dua ya. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, silakan. Lanjut. Itu pengertian restitusi. Ini perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita ambil yang di atas saja Bapak Ibu ya. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Konsekuensinya sesuatu memang harus terjadi, memang sudah menjadi kodrat yang harus terjadi. Kemudian restitusi seperti tadi pemecahkan tadi memang kodrat dari Tuhan. Ya, kami pecahkan botol tadi kan memang kodrat harus terjadi oleh Tuhan. Maka konsekuensinya akan dibersihkan supaya tidak mengenai orang lain. Restitusinya merupakan pilihan. Nah itu, dan nanti bisa kita bagikan nanti slide-nya Bapak Ibu kalau acara ini sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi. Lanjut. Eksplorasi konsep keyakinan kelas. Nah, kami nanti berharap Bapak Ibu wali kelas yang ada di ruangan ini, setelah acara ini selesai, nanti di lain hari kita bertemu di satu ruangan, kita belajar membuat keyakinan kelas, supaya mereka sendiri yang menciptakan keyakinan kelas itu. Seperti kami kemarin, kelas 1. Mereka sendiri yang menciptakan keyakinan kelas. Kami maunya kelas ini rapi, tulis. Berarti keinginan siswa seperti itu. Jadi kalau kotor, mereka kembali keyakinan kelas. Kalau tidak rapi seperti itu. Nanti kita bahas apa itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja Pak? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini alasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak? Peraturannya harus pakai helm. Apa? Nilai kebajikan yang bisa kita ambil apa? Menjaga keselamatan. Terus apa lagi? Menjaga keselamatan. Mentaati peraturan. Menghindari gangguan terhadap wajah dan kepala ya. Kemudian mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah yang kemarin waktu kita COVID dibuat peraturan oleh pemerintah 3M, jaga jarak. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita terhindar dari wabah COVID Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau ketinggalan materi kita jadi
ketinggalan materi yang disampaikan, gitu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai kebajikan yang kita yakini untuk memperangkat seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita sadar diri Bapak Ibu, sadar diri dari dalam, bukan terpaksa karena aturan polisi karena takut kena tilang, takut dari gangguan kepala atau mungkin dari menjaga keamanan seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Budaya positif bisa tercipta dari lingkungan yang positif, tercipta dari keyakinan kelas, dan tercipta dari peraturan kelas. Baru bisa membuat lingkungan yang positif. Dari hal yang paling kecil, peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian lingkungan yang positif, baru budaya positif. Jadi semua pihak itu harus berkolaborasi untuk menciptakan suasana yang positif. Lanjut Bu. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Ini ada keyakinan kelas TK Dharma dan kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua, kami kesepakatan kelas ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang sangat semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa dibuat dengan dua tabel Bapak Ibu. Di dalam membuatnya nanti tabel T dan tabel Y. Kita lanjutkan dulu, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, format. Format itu dari tabel Y terlihat, terdengar, dan berperilaku. Jadi pada slide selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita bisa bahas Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Ya, peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti bisa kita rubah dengan kata-kata keyakinan kelas. Nah seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Nah nggak Bapak Ibu? Mengganggu orang lain kan berarti tidak menghormati orang lain. Kalau guru lagi menjelaskan dia mengganggu temannya, gurunya terganggu, temannya terganggu. Dia tidak menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilai kebajikannya? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling selamatan, Pak ya? Menjaga keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Tertib, antri. Ya. Gunakan masker, jaga kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Ya, kita lanjut apa? Keyakinan kelasnya. Ya, tanggung jawab. Balikan buku tempatnya adalah balikan tanggung jawab. Menghormati orang lain, ya benar, Pak ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan berkomitmen hadir tepat waktu. Keselamatan, menghormati orang lain, melakukan kekerasan, dilarang melakukan kekerasan. Narkoba, kesehatan, bergantian atau bergiliran, menghormati orang lain dan bersabar. Berarti bersabar. Ya. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, berjalan atau berlari di koridor, itu menjaga keselamatan. Ya, kita lanjut. Eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 4, Bapak Ibu. Ada 4. Yang pertama, kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Benar nggak Bapak Ibu kalau kita butuh kasih sayang? Apa? Nabi Adam dulu tidak butuh kasih sayang selama bertahun-tahun di surga, ya? Tidak ada kasih sayang, sendirian saja. Maka dikasih Siti Hawa untuk sayang menyayangi. Maka begitu juga manusia kita hidup sosial.
Itu namanya kasih sayang, baik sesama manusia, juga keluarga kita, dan juga siswa juga di sekolah juga seperti itu. Kemudian penguasaan, jelas kita itu perlu penguasaan pada diri kita, menguasai diri sendiri yang pertama, baru kita menguasai orang lain. Menguasai orang lain dengan penguasaan yang positif tentunya. Kemudian kebebasan, agar kita mau ditunggu di dalam tempurung terus, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. Tentunya dunia ini luas untuk kita jelajahi sampai ke langit, ya. Kita perlu kebebasan yang sangat luar biasa. Kemudian kesenangan, butuh nggak Bapak Ibu kesenangan? Butuh. Sangat butuh sekali Bapak Ibu. Kebahagiaan itu sangat nomor satu. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Kita lanjutkan. Dan yang 5 Bapak Ibu, bertahan hidup. Yang pertama ini adalah bertahan hidup. Kita butuh makan sebelum kasih sayang. Ya. Bertahan hidup. Setelah kita makan kenyang, baru kita kasih sayang, baru penguasaan, baru kita bebas dan kita bersenang-senang. Ya, kita lanjutkan. Pembebasan pembelajaran 5 yaitu 5 posisi kontrol. Apa? Kita lanjut. 5 posisi yaitu yang tadi sudah kami jelaskan singkat, sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kita mengontrol murid. Seperti itu. Sebagai penghukum, guru akan berbuat dengan cara mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berkata kasar. Mungkin kita pernah melakukannya. Marah yang tidak tertahankan karena perilaku siswa. Mungkin seperti itu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu tidak boleh seperti ini anak. Ibu kecewa sekali, bapak kecewa sekali dengan perilaku kalian itu. Sehingga dalam diri hati siswa tadi merasa dirinya bersalah, bersedih karena perilakunya. Kemudian teman membuat alasan untuk murid. Ayolah lakukan demi bapak, nanti bapak. Maka masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Tidak. Ingat tidak, ibu dulu pernah bantu, pernah nolong. Ayolah, demi ibu lakukanlah. Sapulah kelas dulu, ya, gitu ya. Ya, kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur aturan-aturan seperti itu. Kalian terlambat, apa kalau terlambat disuruh nyapu WC Pak, lakukan. Dia langsung ke peraturan sekolah. Kalau pemantau itu, apa kesalahanmu, apa hukumannya, apa kesalahanmu, apa hukumannya, seperti itu. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini di kelas, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti ada perbaikan diri terhadap kesalahan tadi, seperti itu. Menguatkan pribadi itu di manajer dan seterusnya. Kita lanjutkan dulu. Tugas. Pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang kelewatan nggak? Tidak ya. Lanjut Bu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini adalah tindakan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Menghukum. Ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Berarti guru itu sebagai teman. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau nggak dapat penghargaan? Kalau dapat penghargaan, lakukanlah. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat. Nah, seperti itu. Kalau kamu melakukan kesalahan, hukumannya ini. Gitu. Kemudian kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maka siswa itu disuruh berpikir, Pak. Ini kamu melakukan kesalahan. Apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu ini? Pak, saya akan minta maaf, Pak. Saya akan mengganti kancing bajunya yang lepas, Pak. Karena saya ada solusi. Nah, itu di posisi manajer. Kalau penghukum selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir katanya mengerjakan tugas, maka dihukum seperti itu ya, karena tidak pernah mengumpul tugas, maka dikasih hukuman seperti itu. Kita lanjutkan Bapak.
bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer atau perbaikannya. Kalau kamu tidak melakukan, maka saya akan. Nah, seperti ini. Diberi konsekuensi untuk membuat tindakan tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Berarti itu sebagai manajer. Memperbaikinya. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita lihat dulu. Terakhir, segitiga restitusi. Lanjut. Nah, inilah segitiga restitusi itu adalah ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya kalau siswa ada yang berkelahi? Maka kita ke kantor. Maka langkah pertama siswa setelah duduk di kantor itu adalah kita stabilkan dulu. Emosionalnya kita stabilkan dulu. Kita tenangkan dulu. Kan masalahnya mau diselesaikan ini. Kalau kita emosi sesuai emosi, jelas tidak selesai masalah itu. Maka langkah pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah bertengkar. Jadi kan ditenangkan dulu hatinya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Seperti itu. Setelah dia tenang dengan pertanyaan-pertanyaan stabil tadi, baru kita ke memvalidasi. Apa sih yang membuat kamu berbuat salah? Seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dengan tidak bertengkar, dengan tidak maling, dengan tidak mengambil punya orang lain? Ada nggak solusi yang lain yang bisa dilakukan? Seperti itu. Atas kesalahan tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa alasannya berbuat kesalahan tadi? Tanya dulu seperti itu. Kemudian setelah tahu semua, baru carikan solusi. Nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Saling menghormati Pak, saling menghargai. Terus kamu berkelahi, kamu mengambil haknya, berarti saya tidak menghargainya, tidak menghormatinya. Berarti melanggar keyakinan. Wah, seperti itu. Padahal dia sudah tahu. Gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Apa mau bertengkar terus seperti ini? Apa mau memperbaiki kesalahan? Dan seterusnya seperti itu. Sehingga anak-anak itu bisa merubah perilakunya ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Guru berkata, ini contoh perkataan guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Apa Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita selesaikan masalah ini, cari perbaikannya, seperti itu. Lanjutkan bicara. Guru berkata kalau membantu murid mengenali basic pada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu atau memvalidasi. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya dia berkelahi sampai berdarah, misalnya. Bisakah kamu lebih keras dari itu, tapi kamu tidak melakukannya? Ya, seperti itu. Masih dalam batasan. Kamu pasti punya alasan kan melakukannya, dan seterusnya. Sehingga anak-anak itu bisa kita validasi kebutuhannya itu apa. Lanjut. Guru berkata untuk menanyakan keyakinan. Nah ini untuk perbaikan siswa, apa yang dikatakan guru? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Sekolah kita nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Lalu dia, aku ingin menjadi anak yang pintar tuh, Pak. Jadi anak yang baik. Nah, berarti ada perbaikan untuk anak-anak dari sini. Lanjut, Bu. Intervensi 30 detik. Nah, ini untuk intervensi siswa tadi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Perilaku kamu hari ini sudah sesuai dengan keinginan pribadi kamu mau jadi orang seperti apa?
atau belum, seperti itu perilaku hari ini, dan seterusnya. Dan selanjutnya Bu, refleksi. Nah ini kita refleksi Bapak Ibu, mungkin kita sudah memasuki akhir materi. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan secara cepat ataupun singkat dari kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat Bapak Ibu ada yang bisa kita dapatkan, walaupun tidak terlalu lama waktunya. Mudah-mudahan bisa kita pelajari sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang konsep-konsep inti yang telah kita pelajari di modul tadi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, yang kedua perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, kemudian makna disiplin dan motivasi intrinsik, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Lanjut Bu, bis. Ya terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Materinya habis. Mungkin Pak Reverend bisa. Oh, coba kita refleksi sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin. Silakan Pak Reverend. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebenarnya ada banyak hal yang kami dapatkan, khusus terkait penanganan kelas ada di sini, Pak. Dulu mungkin kita sebagai guru sering memprioritaskan untuk menyelesaikan satu masalah itu cari solusi yang paling cepat. Ternyata hal-hal yang kita lakukan ada pilihan yang lebih baik lagi setelah pembelajaran ini, terutama terkait hukuman. Ternyata ada hal yang lebih baik, yang mungkin lebih mudah diterima oleh siswa, berdampak juga lebih baik. Puji syukur hari ini kami dapatkan dari pembelajaran ini. Semoga ke depan ada banyak hal lain lagi yang dapat berimbas positif, terkhusus untuk kami para guru, juga kepada para siswa dapat kita terapkan bersama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walaupun sedikit, mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kita berada di sekolah. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu sedikit pemahaman yang bisa kita petik pada pagi hari ini Bu? Bella mungkin ya? Ada Bu yang mau disampaikan? Mungkin dari saya sangat kalau dari saya sangat mengambil hal positif dari segi pemberian cara memberi hukuman tadi. Mungkin selama ini salah mungkin karena ada yang cara yang lebih halus, yang lebih mudah dipahami dan mungkin lebih menyentuh ke hati para siswa untuk memberi hukuman. Ini itu saja yang saya petik. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Pemberian hukuman, motivasi, konsekuensi hukuman, ternyata ada hal baru yang baru bisa kita pelajari ya. Terakhir mungkin satu lagi ada yang perlu disampaikan, Ibu dari Ibu ini. Mungkin Ibu Wakil Kepala Sekolah mungkin ya. Ada yang perlu disampaikan, silakan Bu. Ya, terima kasih. Sebenarnya hampir sama dengan guru-guru yang lain Pak. Di sini sekedar menghukum siswa. Selama ini hanya marah-marah. Ini kepada siswa, untuk siswa agar mengerti itu dikasih ancaman juga sedikit-sedikit untuk siswa agar tidak mengulanginya atau mengulangi kesalahannya lagi.
Ya ternyata setelah mendengar penjelasan dari Bapak, di sini guru-guru sini terbuka pikirannya Pak. Oh ternyata ada cara lain atau dengan bisa memberikan penjelasan ke siswa untuk tidak membuat mental siswa jatuh Pak ya. Jadi mungkin dengan adanya pengimbasan ini guru-guru merasa berpikir positif agar siswanya lebih baik, itu ternyata hukumannya seperti ini. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Oke, terakhir kami bertanya Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang masih ingat boleh jawab? Ya, Ibu Bella. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Jadi kalau tidak salah tadi yang pertama bertahan hidup tadi ya. Jadi ujung-ujungnya di sini ada duit. Kemudian yang pertama tadi kalau tidak salah kamu kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ya kita lanjut keyakinan kelas. Apa pengertian keyakinan kelas? Keyakinan kelas tadi sudah kita bahas. Keyakinan kelas adalah Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dari Bapak Yopi tadi, yang menurut saya keyakinan kelas itu ialah kebijakan nilai-nilai kebijakan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi dalam menumbuhkan budaya positif di kelas. Terima kasih. Benar sekali ya. Terakhir, posisi kontrol guru ada berapa tadi Bapak Ibu? Posisi kontrol guru ada berapa jumlahnya? Sebagai ada 5 kalau tidak salah. Mungkin Bu Sela bisa membacakan. Mohon dibantu Pak ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, berperan sebagai teman, pemantau, dan terakhir itu manajer. Ya, ternyata apa yang kami sampaikan tadi ternyata tidak sia-sia Bapak Ibu ya. Apa yang kami sampaikan tadi ternyata nyangkut semua dan bisa dipahami, walaupun mungkin penyampaian kami kurang pas, kurang berkenan, tapi Bapak Ibu dengan cukup baik bisa memaknai apa yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin ini saja, mengingat waktu kita sudah habis. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, ibu kepala sekolah dan yang mewakili, serta seluruh dewan guru dan pegawai yang hari ini telah mengikuti pembahasan modul 1.4 pada CGP angkatan 8 tahun 2023. Sekali lagi kami mohon doa restunya, masih perjalanan panjang, ini baru 2 bulan ini mengikuti kegiatan ini sampai bulan 12, lebih kurang hampir 9 bulan nanti belum separuh perjalanan, belum sampai separuh perjalanan. Jadi mohon doa dan dukungannya kepada seluruh pihak yang ada di sekolah ini, juga termasuk siswa. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan kita bisa lancar sampai akhir dan mudah-mudahan ilmu-ilmu tadi kita bisa imbaskan kepada guru-guru dan siswa di sekolah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak bagikan sticky note ini, kalian tuliskan imajinasi masing-masing ya. Bagian mana, keinginan apa, yang boleh kalian tulis di sticky note. Nanti kalau sudah dituliskan keyakinan kelas yang bagaimana yang diingini oleh kalian masing-masing, kalian tempelkan di depan secara rapi. Kemudian baru kita susun menjadi kesepakatan kelas.
baru kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, menjadi keyakinan. Bisa kita mulai ya? Jangan ribut. Silakan ditulis secara nulisnya di atas ini ya. Tulisnya yang atas ini ya, yang ini jangan ditulis Yang di kuning ya, marker Pak. ya. Yang di atasnya ya. Nah, silakan jangan sentuhan tapi. Nah, silakan dituliskan satu, minimal satu saja kalimat keyakinan kelas ya. Yang ada lemnya jangan ditulis di sebelahnya ya. Di sebelah lemnya. Silakan ditulis, yang sudah boleh langsung ditaruh di depan. Jangan terbalik ya, yang ininya tulisnya. Sini, tulisnya di sini. Tulisnya di sini. Di sini ya. Nah, silakan ditulis keyakinan kelas yang kalian inginkan. Mau kelasnya bersih, mau kelasnya rapi, tidak boleh makan di dalam kelas, gitu ya. Ya, tulislah. Ya, di situ. Yang sudah boleh langsung ditempel di depan. Kita buat keyakinan kelas. Ya, silakan ditempel rapi ya. Masih ada waktunya. Silakan sini. Rapi. Nah. Oke, sebelahnya atau di bawahnya boleh. Sebelahnya bisa dikit. Oke. Terus. Silakan. Oke, temannya nempel. Sudah ditempel semua keyakinan kelas yang sudah kalian tulis di sini. Sekarang kita tuliskan menjadi kesepakatan kelas dulu, baru kalimatnya kita lakukan menjadi kalimat positif sehingga menjadi keyakinan kelas kita. Kata apa yang pertama? Coba dibaca. Tidak boleh ribut dalam kelas. Tidak boleh ribut dalam kelas. Nah, tulis ya. Tidak boleh ribut dalam kelas. Yang sudah dipegang ya. Dua. Berkarya untuk hidupmu. Berkarya. Udah? Nah, sekarang nomor 7 coba dibaca apa tadi? Bapak tulis. Berlaku sopan dan santun. Dan yang terakhir selalu berdoa akhir pelajaran. Nah, kita sudah dapat kesepakatan kelas. Tadi sudah kita berdiskusi bersama, sudah kita dapatkan. Kita baca sama-sama dulu supaya kita ingat. Yuk, keyakinan satu. Ya, dua. Tiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Rahmadani dari kelas 91, sekolah di SMP Negeri 4 Rambang. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan selama Pak Yupri mengikuti CGP. Sangat banyak menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada murid, seperti ice breaking, membuat kesepakatan kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, memberikan kesempatan kepada kami untuk mengekspresikan diri kami untuk berpendapat dan tambah percaya diri. Harapan saya semoga Pak Yupri selalu menjadi guru penggerak yang hebat, dan semoga untuk Pak Yupri sukses selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stella Wahida selaku rekan kerja dari Bapak Yufriansa di SMP Negeri 4 Rambang. Menurut pengamatan saya, setelah Pak Yupri mengikuti program CGP, itu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya dengan mengadakan ice breaking, membuat kesepakatan kelas, kemudian menerapkan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan hal tersebut itu membuat pembelajaran menjadi berorientasi pada peserta didik. Saya berharap semoga Pak Yupri tetap semangat mengikuti program CGP dan bisa membagikan pengalaman mengikuti program CGP kepada guru-guru yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru hebat.